Peristiwa G30 SPKI, Sejarah Kelam Pemberontakan dan Dampaknya di Indonesia. Peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30 SPKI, adalah salah satu momen paling kontroversial dan berdarah dalam sejarah Indonesia. Terjadi pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965, peristiwa ini mengubah jalannya sejarah bangsa secara dramatis. Pemberontakan yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, ini membawa dampak besar, dari kejatuhan Presiden Soekarno, kebangkitan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, hingga tragedi besar dalam bentuk penumpasan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Latar belakang G30 SPKI. Pada awal tahun 1960, situasi politik di Indonesia sangat tegang. Negara ini berada dalam masa transisi pasca kemerdekaan dengan dinamika politik yang dipengaruhi oleh tiga kekuatan utama, Angkatan Bersenjata, PKI, dan Presiden Soekarno. PKI, yang pada saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit, menjadi partai politik terbesar keempat di dunia, dengan dukungan luas dari kalangan buruh, petani, dan sebagian intelektual Indonesia. Soekarno, sebagai presiden, berusaha menyeimbangkan kekuatan politik di antara militer dan PKI, yang dikenal dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ketegangan politik semakin meningkat dengan adanya rumor tentang adanya Dewan Jenderal di dalam Angkatan Darat yang diduga ingin melakukan kudeta terhadap Soekarno. Dalam situasi yang panas ini, pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan Tanggal 30 September, atau G30S melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal Angkatan Darat. Kronologi peristiwa. Pada malam tanggal 30 September dan dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira menengah diculik dari rumah mereka di Jakarta dan dibunuh oleh pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalion Pertama Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Para jenderal tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Letu Pierre Tendean, perwira yang menggantikan Jenderal Nasution yang menjadi target utama namun berhasil lolos. Jasad para jenderal kemudian ditemukan di Lubang Buaya, sebuah lokasi di Jakarta Timur, dan dimakamkan secara massal. Peristiwa ini memicu kekacauan di kalangan militer dan rakyat Indonesia. Peran Soeharto dan kebangkitan Orde Baru. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mengambil alih komando dan segera melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi. Soeharto menuduh bahwa G30S didalangi oleh PKI dan dengan cepat melancarkan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil merebut kendali Jakarta dan mengamankan pangkalan militer. Selanjutnya, Soeharto menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan dukungan Angkatan Darat, Soeharto mulai menggantikan peran Presiden Soekarno, yang semakin melemah posisinya akibat tuduhan bahwa ia tidak mampu mengendalikan situasi dan berhubungan terlalu dekat dengan PKI. Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden, dan Soeharto diangkat sebagai presiden kedua Indonesia,
mengawali era Orde Baru. Penumpasan dan tragedi pasca G30S PKI. Setelah peristiwa G30S, Soeharto dan militer melancarkan aksi penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam rentang waktu beberapa bulan hingga tahun berikutnya, terjadi pembantaian massal yang diduga menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang. Mereka yang dibantai sebagian besar adalah anggota PKI, simpatisan, serta orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan komunis. Penumpasan ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia dan hingga kini masih menjadi perdebatan terkait jumlah korban serta tanggung jawab pelaku. Selain itu, ratusan ribu orang ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan yang jelas. Banyak di antara mereka yang ditahan selama bertahun-tahun, bahkan beberapa puluh tahun, di kam-kam penjara tanpa pernah diadili secara resmi. Penjara Pulau Buru di Maluku menjadi salah satu lokasi terkenal di mana ribuan tahanan politik dikirim dan dipaksa bekerja di bawah kondisi keras. Kontroversi dan teori konspirasi. Sejak peristiwa G30S terjadi, banyak teori dan spekulasi yang berkembang mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik gerakan ini. Versi resmi yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru menyebutkan bahwa PKI adalah dalang utama di balik G30S, namun, banyak sejarawan dan peneliti yang meragukan kebenaran versi ini. Beberapa teori menyatakan bahwa peristiwa tersebut melibatkan kekuatan asing, seperti keterlibatan CIA atau pihak lain yang ingin menjatuhkan Soekarno dan PKI. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa G30S adalah bagian dari skenario internal di kalangan militer untuk menggulingkan Soekarno, dan bahwa PKI hanya dijadikan kambing hitam dalam peristiwa tersebut. Sejarawan seperti John Rusa, dalam bukunya Pretext for Mass Murder, menggambarkan G30S sebagai hasil dari serangkaian konflik internal di dalam militer yang kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk meraih kekuasaan. Dampak jangka panjang. Peristiwa G30S PKI membawa dampak yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Selain jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto, peristiwa ini juga menandai dimulainya era Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Pada era ini, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan komunis menjadi label yang berbahaya bagi siapapun yang dicurigai berseberangan dengan pemerintah. Bagi banyak korban dan keluarga mereka, peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam. Hingga kini, masih ada perdebatan tentang bagaimana tragedi tersebut harus diingat dan bagaimana rekonsiliasi bisa dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran sejarah dan memberi keadilan bagi para korban, tetapi topik ini tetap sensitif dan kontroversial di Indonesia. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu babak paling gelap dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini tidak hanya merenggut nyawa para jenderal dan ribuan rakyat Indonesia, tetapi juga mengubah peta politik Indonesia secara drastis. Naiknya Soeharto dan berakhirnya kekuasaan Soekarno menandai peralihan besar dalam politik nasional, sementara tragedi penumpasan massal terhadap simpatisan PKI meninggalkan luka sosial yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini.